ataupun bagaimana lah ya, sesuai dengan situasi dan kondisi negara kita. Jadi kalau etika politik belum bisa ditegakkan ya harap dimaklumi. Karena apa? Kalau etika politik itu menyangkut money politik, negara kita belum 100% menjadi negara yang makmur, rakyatnya masih ada yang di bawah garis kemiskinan. Kemudian etika politik di bidang konstitusinya diinjak-injak. Jadi kita belum bisa menegakkan itu. Kalau terjadi seperti ini ya harap maklum, kita jalani aja dengan riang gembira dan tidak usah kita tanggapi dengan sepaneng dan lain sebagainya. Kita tahu pagi ini calon presiden Prabowo Subianto mendaftar di KPU. Hari ini mendaftar di KPU dengan bersama wakil presidennya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Seperti kita ketahui, pencalonan Gibran menjadi wakil presiden ini dikaitkan dengan keputusan MK yang cukup kontroversial. Jadi membuat situasi keadaan menjadi agak meriah dalam kontestan pemilihan presiden tahun 2024. Di sini saya ingin mengulas pasangan calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran, kemudian Ganjar dengan Mahfud, dan yang terakhir nanti Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Yang pertama ingin saya ulas adalah calon presiden Prabowo Subianto yang saat pagi ini tanggal 23 Oktober 2023 sedang berada di KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil calon presiden Republik Indonesia. Ini yang menarik, wakil presiden ini kan yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto ini seperti kita ketahui Gibran Rakabuming Raka ini usianya belum mencapai 40 tahun. Sementara peraturan yang dipakai, peraturan yang ada di KPU nomor 19 tahun 2023 adalah batas minimal usia menjadi
mencalonkan presiden maupun wakil presiden adalah 40 tahun. Tapi merujuk dengan keputusan MK yang beberapa waktu yang lalu digugat oleh beberapa elemen, baik elemen partai maupun elemen masyarakat, untuk tidak menggunakan batas usia 40 tahun itu. Kemudian MK memang tidak merubah usia 40 tahun itu, tapi menambah. Jadi MK memutuskan usia tetap 40 tahun, tapi bisa mencalonkan lagi asal pernah menjadi kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Dan keputusan itu cukup mengundang kontroversi seluruh elemen masyarakat yang ada di negeri ini, sehingga yang jelas Jokowi dilihat bermain dalam persoalan ini. Namun berkali-kali Pak Jokowi sudah bilang itu kewenangan dari KPU, kewenangan dari MK, dan itu ranahnya ada ranah sendiri. Sehingga kalau itu terjadi keputusan seperti itu, mau bagaimana lagi. Terhadap keputusan MK ini saya ingin menyampaikan merujuk dari kata Pak Mahfud MD. Ini keputusannya. Jadi dalam suatu forum Pak Edi memandang keputusan MK itu yang dimuat di media Detik News. Ini saya bacakan. Menurut Mahfud MD yang notabene adalah mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, tugas MK bukanlah membuat aturan baru, melainkan sekedar membatalkan undang-undang yang digugat atau menolak gugatan terkait konstitusi. Saat ditanya perihal putusan MK soal usia cawapres yang membolehkan orang berusia di bawah 40 tahun untuk maju asalkan pernah menjadi kepala daerah, menurut Mahfud putusan itu tidak sesuai aturan. Hal ini disampaikan Mahfud selaku bakal cawapres dari Capres Ganjar Pranowo dalam diskusi bersama milenial di kawasan M Block Jakarta Selatan Senin 23 Oktober 2023. Dia menjawab pertanyaan yang dikemukakan mahasiswa mengenai keputusan MK. Selain itu, MK itu tugasnya bukan membuat tetapi membatalkan adalah tugas utamanya. Ini batal gitu, tapi ini tidak batal tapi ditambah. Itu sebenarnya nggak boleh kalau aturannya, tetapi ke depannya tidak boleh terjadi, kata Mahfud. Jadi kata kuncinya di sini MK. Kata kuncinya di sini bahwa keputusan yang dikeluarkan MK itu tidak menuruti aturan yang ada. Jadi ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kata kuncinya di situ. Tapi itu sudah ternyata itu diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Ini selanjutnya dikatakan Mahfud MD dalam diskusi itu. Namun putusan MK itu telah diketok hakim konstitusi, sehingga kata dia putusan itu telah mengikat dan harus dilaksanakan, dan dia tidak menentang putusan yang final and binding itu. Jadi Mahfud tidak mengatakan menolak keputusan itu, tapi
mengatakan bahwa putusan itu telah diketok sehingga harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini. Jadi intinya Mahfud saat ini dia ingin mengatakan saat ini yang terjadi sudahlah biar terjadi, tetap dilaksanakan, tapi ke depan tidak boleh dilaksanakan. Yang jelas MK, Mahkamah Konstitusi, tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kedepannya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi di sini kata kuncinya memang MK sudah bermanuver di bidang politik untuk mengambil keputusan itu, untuk mengunggulkan sesuatu yang ada di ranah politik. Jadi dalam hal ini MK sudah bermain politik. Jadi kenapa MK sudah bermain politik? Jadi masyarakat wajar juga kalau masyarakat menuduh bahwa MK bermain politik, seperti dimuat juga di Detik News ini. Sebagaimana diketahui, putusan itu diketok oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Konstitusi adalah Anwar Usman, yang merupakan paman dari kandidat cawapres Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 tahun dan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Saat ini banyak laporan etik ke MK terhadap para hakim MK. Laporan akan diproses Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas di sini Majelis MK ini tidak independen. Jadi ada manuver politik di balik keputusan itu. Makanya muncul laporan akan diproses, laporan untuk segera diproses ke para hakim Mahkamah Konstitusi ini untuk diproses ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang ini sedang diproses satu Majelis Kehormatan Hakim. Tadi sudah diumumkan akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tutur Mahfud dalam diskusi itu yang dimuat di Detik News. Jadi saat ini Prabowo Subianto dan Gibran sedang menuju ke KPU untuk melakukan pendaftaran sebagai calon dan wakil calon presiden dan wakil calon presiden Republik Indonesia. Jadi bola liar ini sedang bergelinding ke KPU. Cukup sudah Mahkamah Konstitusi dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan. Cukup sudah Presiden Jokowi mencawe-cawe, mengobok-obok konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan putra mahkotanya. Dan cukup sudah kita melihat politik dinasti hari ini telah mencederai semangat reformasi. Sementara di KPU sendiri, undang-undang yang ada di KPU, undang-undang yang dipakai di KPU nomor 19 tahun 2023, di sana disebutkan batas usia minimal sekali lagi untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Di situ tidak ada embel-embel apa-apa. Nanti saya tunjukkan batas usianya di usia 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun, tentunya kalau KPU masih berpatokan dengan ini, tidak bisa mencalonkan diri. Jadi bola liar ini sedang berada di KPU.
Jadi nanti kalau KPU bisa saja kan KPU tidak mengindahkan dari MK ini. Jadi MK kan usianya 40 tahun tapi boleh asal pernah menjadi ketua kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Tapi kan KPU bisa saja tidak mengindahkan, tidak menjalankan putusan MK ini. Berani tidak KPU. Jadi kalau MK tidak konstitusional mengambil keputusan, KPU juga bisa beralasan dengan itu karena pengambilan keputusan itu tidak konstitusional. Jadi, tapi di sini KPU berani tidak dalam arti menggagalkan calon Prabowo Subianto ini untuk calon Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran ini mendaftar menjadi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di KPU. Kalau KPU berani menolak, tentunya nanti yang bisa menjadi kontestan pemilu adalah Ganjar dan Anies. Tapi di sini KPU berani tidak melakukan itu karena membatalkan, karena kan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dibatalkan pencalonan Prabowo ini. Tapi ya itu tadi tergantung dari KPU sendiri. Mungkin itu ulasan tentang calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo Subianto yang pagi ini sedang mendaftar. Ya semoga aman-aman saja lah, tidak ada gejolak dan lain sebagainya. Tapi situasi seperti ini, seperti menghangat seperti ini adalah hal yang biasa dalam setiap saat pasti terjadi. Kemarin pas pemilihan presiden yang tahun kemarin, bahkan tahun-tahun sebelumnya terjadi menghangat, situasinya menghangat. Itu wajar lah, nanti kalau sudah selesai juga akan kembali. Pak Prabowo presiden pilihan kita, melanjutkan kerja nyata bangun bangsa. Pak Prabowo ini sosok presiden yang sangat gagah dan yang sangat tangguh, dan itu dibutuhkan Indonesia ke depan. Kenapa? Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan berani. Dengan dukungan para masyarakat, saya kira beliau sangat mampu dan beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam mengemban amanat negara. Prabowo itu sangat merakyat sih. Pak Prabowo itu seorang pemimpin yang gagah, pemberani. Saya mewakili dari para kiai yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan saya asli Jawa Tengah, kelahiran Blora. Saya sangat mendukung sekali bila Pak Prabowo menjadi presiden yang akan datang. Memang presiden idola kita. Normal kembali. Oke, itu kemudian saya ingin mengulas yang terakhir saja nanti. Yang kedua ini ulasan saya tentang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, calon pasangan presiden dan wakil presiden ini dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau melihat pencalonannya ya mulus-mulus saja. Jadi mendaftar di KPU, diantar konstituen dengan mulus-mulus saja dan berjalan dengan lancar, tidak ada persoalan yang cukup urgent. Jadi mendaftar juga diterima dan langsung diresmikan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya tidak ingin mengulas lebih jauh karena ya cuman mungkin kalau secara partai aja PDI Perjuangan ini mungkin karena dikhianati oleh
salah satu kadernya itu mungkin agak terganggu atau gimana, tapi semoga aja semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada suatu apa. Tapi juga memang aneh sih, di negeri ini kok bisa aja jadi kader partai lain seenaknya sendiri diambil untuk menjadi dalam hal ini wakil presiden, calon yang lain itu ya sebenarnya ini yang tidak menggunakan etika politik itu siapa? Calon presiden itu sendiri atau kadernya itu sendiri? Jadi masih gimana? Tapi yang dalam hal politik itu biasa-biasa aja. Yang kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, itu biasa-biasa aja. Cuman saya pernah mengikuti diskusi yang berada di UGM yang waktu itu disampaikan oleh pembantu rektor Mas Ari Sucito. Dia bilang bahwa saat ini peran kampus diharapkan dalam dunia politik ini dalam memberikan pelajaran di bidang politik. Jadi dunia kampus diharapkan bisa turut di dalam perpolitikan, dalam arti politik yang didengungkan ke masyarakat itu oleh kampus adalah soal etika politik, kemudian dalam hari ini karena di negeri ini batas-batas etika politik sudah ditinggalkan semua. Misalnya dalam pencalonan itu kan money politik itu kan sebenarnya kan money politik itu kan melanggar etika politik yang ada. Tapi untuk meraih yang namanya politik arti semakin luas adalah politik itu suatu cara untuk mencapai tujuan kekuasaan. Nah, di sini yang diajarkan di dunia kampus itu adalah politik yang beretika, memiliki sopan santun, memiliki norma-norma yang ada. Jadi ada money politik itu kan otomatis itu persoalan yang mendasar adalah etika politik ditinggalkan. Itu karena tapi di negara kita ini soal money politik masih sulit dihilangkan. Karena apa? Negara kita saat ini masih dalam kategori negara yang kemakmuran itu masih di angan-angan. Jadi masih banyak masyarakat yang masih ada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, sehingga money politik itu untuk dihilangkan semakin sulit. Apalagi saat ini di money politik untuk diberantas itu mungkin sangat sulit. Sedangkan di bidang konstitusi aja masih dilanggar-langgar, seperti keputusan MK kemarin itu kan sebenarnya kan tidak boleh dilakukan oleh seorang majelis konstitusi, tapi kenapa dilakukan? Berarti itu kan juga sudah meninggalkan etika politik juga untuk meloloskan seorang menjadi memiliki kekuasaan. Mungkin itu jadi pendidikan politik yang dimaksudkan Mas Ari Sucito adalah pendidikan politik yang memiliki sopan santun, memiliki etika, memiliki budaya untuk meraih kekuasaan, bukan
merekayasa. Jadi akademisi itu di bidang politik harus menegakkan undang-undang yang sudah ada, bukan akademik itu bukan memberikan solusi untuk ngakali aturan yang sudah ada untuk mencapai tujuan politiknya. Jadi akademisi harus memagari undang-undang supaya dijalankan tegak lurus sesuai aturan yang ada, bukan ngakali aturan undang-undang untuk mencapai tujuan politik kekuasaan itu. Jadi mungkin ganjalannya dari calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini karena persoalan itu tadi. Jadi ada semacam merasa dikhianati ataupun bagaimana terhadap keluarga Bapak Jokowi ini. Jadi seolah-olah Pak Jokowi itu kan dari kecil dibesarkan oleh PDI, dikasih segala sesuatunya, dikasih panggung, dikasih dan lain sebagainya dari partai PDI Perjuangan. Namun di sisi yang lain terjadi persoalan seperti itu. Mungkin ganjalan dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ini mungkin ganjalannya itu. Jadi tidak bisa maksimal lah, konstituennya tidak bisa maksimal. Jadi konstituen PDI tentunya akan paling tidak terpecah. Jadi kalau lumbungnya mungkin lumbung Pak Ganjar ini mungkin di Jawa Tengah, di tempat-tempat yang lain kurang begitu menyokong calon ini. Karena apa? Tentunya masa-masa real dari PDI akan tergerus ke masa Gibran Raka Buming Raka ini. Tapi di sisi yang lain, dengan menggandeng Pak Mahfud MD ini, masa mengambang tentunya akan bisa mendekat ke Pak Mahfud MD ini. Jadi dengan PDI mencalonkan Ganjar disanding Ganjar dengan Pak Mahfud MD, tentunya Pak Mahfud ini bisa meraup suara juga, terutama mungkin konstituen NU di Jawa Timur, kemudian di Madura. Jadi mungkin itu. Alon-alon sabar. Apa-apa, ya. Ganjar Pranowo untuk Indonesia. Nyalakan merah bangga bangsa. Jaga komando Ganjar Pranowo pilihanku, kita
kita siapkan mental, banteng bergotong royong insya Allah menang total. Ditabrak langsung enggak, gawe rakyat khawatir, bantengnya orang muntir, berjuang tekan akhir. Banteng tetap berjuang. Ayo tangannya di atas. Putra itu mana? Jagalah asa, tetap aku. Yo, tangannya di atas mas. Jangan lupa semua. Nyalakan merah, banteng rapalkan barisan. Jaga komando, Ganjar Pranowo pilihanku. Kita menang Ganjar, solid bergerak tak gentar. Demi kejayaan Indonesia. Nyalakan merah, banteng rapatkan barisan. Jaga komando, Ganjar Pranowo pilihanku. Kita menang Ganjar, solid bergerak tak gentar. Demi kejayaan Indonesia. Ganjar Pranowo untuk Indonesia. Cicine tuh. Kemudian beralih ke calon presiden dan wakil presiden, Anies Rashid Baswedan dan wakilnya Caimin ataupun Gus Muhaimin Iskandar. Dari ketiga kontestan ini yang paling happy, paling di detik-detik terakhir lah, paling happy, paling menikmati pencalonannya adalah calon Anies Baswedan dengan Caimin ini. Jadi daftar ya daftar aja, jadi santai, kelihatan santai, love cukup gembira, di manapun pertemuan selalu menunjukkan keceriaannya. Tidak ada ganjalan-ganjalan lah kedua calon ini. Mereka menjalaninya dengan gembira. Tentunya kalau saya bilang tanpa target, nggak mungkin lah. Dia pasti punya targetnya itu jelas maksimal harus jadi. Tapi saya melihat ya low profile aja dua calon ini. Jadi ya syukur, nggak jadi ya nggak apa-apa. Jadi saya melihat seperti itu. Tapi saya yakin Anies ini sama Caimin ini mempunyai target, dan targetnya maksimal adalah paling tidak bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi kalau di Jogja sendiri, saya kan di Jogja sendiri pasangan ini cukup diterima di kalangan masyarakat. Tapi dari ketiga calon ini Prabowo Subianto jelas dia adalah sedikit ketidaksinkronan dengan PDI Perjuangan. Karena apa? Dia sudah menyerobot kadernya, mungkin itu. Kemudian Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud, tentunya konstituennya akan terpecah karena di suara-suaranya Pak Jokowi tentunya akan mengarah ke Prabowo, karena
putranya Pak Jokowi menjadi calon wakil presidennya. Kemudian kalau Anies Baswedan dan Caimin, ini saya melihat justru di detik terakhir ini saya melihat pasangan ini bebas dari persoalan apapun, baik dengan partai maupun dengan konstituen yang ada. Jadi tidak ada persoalan yang mengganjal terhadap calon satu ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini. Jadi, seperti pasca mendaftar di KPU, mereka saling silaturahmi mungkin di rumahnya Mas Anies. Ke rumah sakit lagi ya? Lagi rumah sakit. Anakku Abdul Muhaimin Iskandar. Pertama saya pesan innamal a'malu binniyat. Niatnya supaya ditata. Pertama niat membela agama Islam. Dua, niat membela kebenaran, membela yang benar. Ketiga, membela NKRI. Keempat, memperjuangkan rakyat kecil. Dan masih banyak lagi. 4 saja. Yang kedua, supaya hati ini ditata antara rojak dan khauf, antara mengharap rahmat Allah dan takut. Jadi jangan terlalu pede mesti menang, jangan terlalu takut kalau kalah gimana, tidak. Tapi tengah-tengah mengharap rahmat Allah, pertolongan Allah, mudah-mudahan menang, dan tidak punya takut kalau nanti kalah. Yang ketiga, iman itu sebenarnya kalau sudah disaring tinggal 2, seperti telur yang direbus kemudian dibelah jadi 2, yang separuh itu syukur, yang yang separuh sabar. Syukur kalau nanti menang, sabar kalau nanti kalah. Ini harus ditata. Tapi saya berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan. Allah menghasilkan qadar Allah berikan kepada anak saya pasangan Anies Muhaimin. Ini saja, jadi ditata niatnya. Jangan merasa bangga kalau yang hadir itu jutaan, tapi rojak mengharap pertolongan Allah dan rahmat Allah, dan takut kalau tidak berhasil. Jadi tengah-tengah. Kalau berhasil syukur, kalau tidak berhasil sabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saling silaturahmi. Ya, kelihatan satu visi lah, kelihatan ada chemistry-nya dari Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar ini terlihat ada chemistry. Jadi kemudian juga pas di mana itu muasannya juga banyak. Itu dari ketiga calon yang saya lihat di mata saya seorang jurnalis yang tidak tahu apa-apa, yang mencoba
memberikan komentar tentang pagi ini Prabowo yang mendaftar di KPU itu. Yaitu tadi, kalau sekali lagi, kalau KPU berani menerapkan aturan yang sudah ada, aturan KPU nomor 19 tahun 2023, di situ bahwa usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun, titik di situ. Kalau itu dipakai dan itu diterapkan, otomatis pengajuan calon presiden dan wakil presiden batal demi hukum, demi peraturan yang ada. Jadi mungkin kemungkinan tidak diterima. Tapi sekali lagi, KPU berani tidak melakukan hal seperti itu. Semoga dalam pesta demokrasi ini bangsa kita tetap melakukan hak pilihnya, mendatangi TPS-TPS sesuai dengan pilihannya untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Juga turut menjaga ketentraman yang ada di negara ini. Selain itu, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kekhawatiran seperti yang dikemukakan Bang Denny Siregar. Halo Bang Denny Siregar. Kalau nanti Mas Gibran jadi wakil presiden, diloloskan MK, akan terjadi chaos. Mungkin itu kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Negara kita kan punya aparat tentara, polisi, dan lain sebagainya. Tentunya tidak akan terjadilah chaos. Politik di pesta demokrasi seperti ini, mendekati hari H itu, menghangat itu adalah hal yang biasa. Nanti kalau udah selesai, ya udah kembali normal, kembali menjalankan aktivitas kita masing-masing. Jadi ini sekedar euforia ataupun bagaimanalah, ya sesuai dengan situasi dan kondisi negara kita. Jadi kalau etika politik belum bisa ditegakkan, ya harap dimaklumi. Karena apa? Kalau etika politik itu menyangkut money politik, negara kita belum 100% menjadi negara yang makmur, rakyatnya masih ada yang di bawah garis kemiskinan. Kemudian etika politik di bidang konstitusinya diinjak-injak. Jadi kita belum bisa menegakkan itu. Kalau terjadi seperti ini, ya harap maklum, kita jalani aja dengan riang gembira dan tidak usah kita tanggapi dengan sepaneng dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ulasan pagi ini.